Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami dapat belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu mengubahkan dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita sama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema berbakti. Terambil dari Amsal 23 ayat 17-35. Namun saya hanya akan membaca dari ayat 22-25 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya memiliki sebuah pengalaman. Saya bertemu dengan seorang anak SMA, badannya itu tinggi besar, tetapi dia sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Bagaimana contohnya? Jadi ketika si anak ini tidak mau sekolah, dibiarkan saja seperti itu. Lalu kalau si anak ini kepengen main game seharian, itu juga dibiarinin. Bahkan yang lebih parah, si anak ini tidak mau keluar kamar. Kerjaannya itu, jadi setiap bangun pagi tidak sekolah, melek mata, ambil HP, main game. Lebih cilakanya lagi adalah mamanya itu yang menyuapkan dia makanan, sarapan, makan siang, makan malam. Bahkan sampai, ya ini lebih terlalu lagi, dilap seluruh badannya karena dia tidak mau mandi oleh mamanya sendiri. Papanya diam saja, sibuk cari uang. Lalu saya datang ke rumah mereka. Lalu saya berkata kepada orang tuanya, kenapa tidak ditegur anaknya, dinasehati, ataupun mungkin kalau sudah sampai kasusnya parah seperti itu, dipaksa untuk keluar kamar. Jawab orang tuanya, khususnya mamanya, dia bilang, oh dari kecil sudah diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai ketika saya memasuki kamar anak itu, bau sekali karena anak itu jarang mandi dan kamarnya tidak dibersihkan. Yang lebih celakanya lagi adalah kalau si mamahnya itu mulai sedikit mengeraskan anaknya, ambil HP-nya, dia bisa pukul mamahnya itu anak. Anak ini bukan anak yang kelainan mental. Karena ketika diajak ngomong, semua nyambung. Dia disuruh belajar, dia pun juga bisa seperti itu. Tapi ini pembiaran dari orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik. Saudara, memang ada banyak sekali kasus seperti ini yang saya temui di hari-hari terakhir ini. Ya mungkin memang bukan sepenuhnya salah orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik. Tapi juga anak-anak sendiri yang dengan sengaja mencari informasi yang salah lalu menyerapnya ke dalam otaknya. Apalagi di zaman serba banjir informasi sekarang ini, banyak sekali informasi-informasi yang salah yang kalau orang tua itu tidak hati-hati memilah dan memilih akan diserap oleh anak. Maka dari itu saudara, kalau misalnya kita membaca dari Amsal 23 dari ayat 22, 23 sampai 25, kita akan melihat beberapa peran dari orang tua dan juga dari anak. Dari Amsal 23 ayat yang ke-22 di sana jelas sekali bahwa ada peran orang tua, khususnya ayah, yang mendidik anak. Tetapi kita juga tidak memungkiri memang harus ada kerjasama dari orang tua seia sekata dalam mendidik anak. Ayah dan ibu, suami dan istri itu harus seia sekata, satu hati dalam mendidik anak. Dan kemudian kita melihat ada peran dari si anak itu sendiri. Dari ayat 22 dan 23 sampai ke bawah juga, memang kita melihat bahwa si anak ini yang memang pertama-tama harus menjadi pendengar yang aktif terlebih dahulu.
mendengar nasihat-nasihat yang baik dari orang tua. Ketika anak diberikan nasihat oleh orang tua, jangan langsung ngedumel, jangan langsung ngebantah. Memang tipikal anak-anak, khususnya anak-anak yang menginjak usia remaja sampai ke kuliah, itu adalah usia di mana mereka mulai mencari identitas. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai di hati si anak, karena namanya juga si anak baru belajar, langsung ngedumel, langsung ngebantah. Bahkan si anak itu langsung mencaci orang tua mereka. Di sini dikatakan di ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Bagi para pendengar yang mungkin usianya masih muda pada saat ini, belajar baik-baik dari orang tua, jangan kurang ajar kepada orang tua. Kalau kamu mulai kurang ajar dari usiamu yang sejak dini, kamu itu sedang memupuk, sedang menabung sikap kurang ajar yang kemudian akan kamu tuai di kemudian hari menjadi lebih kurang ajar lagi kepada orang tua. Tetapi juga saya memberikan nasihat kepada para orang tua. Didiklah anak-anak dengan bijaksana. Seperti tadi yang saya sudah katakan, orang tua itu harus seia sekata di dalam mendidik anak. Kalau orang tua sendiri sudah bertengkar, tidak setuju dalam mendidik anak, malah mencari kubu kepada anak, itu adalah satu sikap yang harus kita hindari. Karena nanti si anak akan belajar begini. Oh, papaku atau mamaku yang datang kepadaku mencari persetujuan kepadaku untuk menyerang orang tuaku yang satu lagi, itu yang lebih sayang kepada aku. Itu yang lebih peduli kepada aku. Jadi yang satu lagi harus aku kurang kasihi. Saudara, itu tidak bisa demikian. Maka dari itu, suami istri itu harus saling mengasihi terlebih dahulu. Kalau suami istri sudah saling mengasihi, maka mereka pun juga memiliki satu tujuan yang sama di dalam mendidik anak, yaitu agar anak yang mereka kandung, yang mereka lahirkan itu berbakti kepada Tuhan dan juga berbakti kepada orang tua. Memang anak itu bukan aset. Sekali lagi, anak itu bukan aset kita. Tetapi kita punya tanggung jawab yang penuh sebagai orang tua dalam mendidik anak supaya dia berjalan di jalan yang benar. Misalnya, kalau anak itu tidak mau ke gereja, maunya main game aja, tidak mau sekolah, tidak mau ke gereja, harus berani tegur sebagai orang tua. Jangan orang tua yang kalah sama anak. Dan juga para pendengar yang masih berusia muda harus punya kerelaan hati untuk mendengar orang yang lebih tua. Karena anak-anak yang usianya muda memang mungkin pengetahuannya lebih cepat untuk beradaptasi di dalam zaman yang serba modern ini. Tetapi yang saya pelajari, siklus itu akan selalu berulang. Nanti anak yang masih muda pun juga akan menjadi tua dan mengalami seperti yang orang tua kalian rasakan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh memiliki akar di dalam Kristus, terutama di dalam keluarga. Berakar, bertumbuh, berbuah, mengasihi Kristus, mengasihi keluarga kita. Itulah pemuritan di dalam keluarga. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap dari kami bahwa kami semua harus mengasihi orang tua kami, dan bahwa kami pun yang sebagai orang tua harus mendidik anak kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami manusia-manusia yang lemah dan terbatas ini. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini boleh kami simpan di dalam kehidupan kami, dan Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam pengundusan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.